Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya doa dan harapan kami para hamba Tuhan, Bapak Ibu semua dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Kembali di pagi hari ini kita akan sama-sama memikirkan kembali bagian firman Tuhan. Secara khusus melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan di dua renungan sebelumnya. Masih diambil dari firman Tuhan yang sama dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kembali tema kita hari ini adalah membangun bersama tembok yang belum selesai, bagian yang ketiga. Sekali lagi, membangun bersama tembok yang belum selesai. Kalau kita kembali mereview apa yang sudah kita renungkan di dua renungan kita sebelumnya, membangun tembok yang pertama adalah terus membangun melalui keterlibatan di dalam pelayanan. Dan yang kedua, terus membangun dengan saling menerima sesama anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, kira-kira membangun apa lagi nih di tahun yang baru ini? Tentunya kita belajar dari Rasul Paulus di ayat yang ke-28, yaitu terus membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, kalau kita melihat bahwa Saulus menyadari betapa penting dan vitalnya firman Tuhan dalam pertumbuhan iman jemaat. Ya, Saulus sungguh-sungguh menyadari. Kalau kita kembali membaca ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Dengan keberanian, artinya ada risiko yang memang akan dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi karena dia tahu betul betapa pentingnya, betapa vitalnya firman Tuhan, dia rela mengajar jemaat di sana. Dikatakan kalau kita melihat di ayat yang ke-20, 28, 29, dan pasal yang ke-17, ayat 17, dikatakan dimanapun dan kapanpun Rasul Paulus mengambil kesempatan untuk mengajar kebenaran firman Tuhan, memberikan pengajaran kepada jemaat di sana. Bahkan kalau kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, baik atau tidak baik waktunya, Rasul Paulus menyadari betul bahwa betapa penting dan vitalnya firman Tuhan di dalam konteks berjemaat. Bapak Ibu jemaat terkasih, karena apa? Karena sekali lagi bicara tentang iman jemaat. Rasul Paulus menyadari bahwa memang iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Roma 10 ayat yang ke-17. Tidak mungkin iman itu dapat bertumbuh, tidak mungkin iman itu dapat kuat dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi situasi yang sulit, kalau tidak didasari oleh firman Tuhan. Dalam konteks kita juga sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau kita melihat bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan pencakar langit, pertanyaannya, kenapa bangunan-bangunan tersebut dapat kokoh berdiri, dapat kuat berdiri? Tentunya kita sepakat bahwa bangunan-bangunan pencakar langit tersebut dapat berdiri dengan kokoh karena ada fondasi yang kuat, fondasi yang sangat kuat, mengakar jauh ke dalam tanah. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan-bangunan tersebut gampang sekali runtuh karena situasi dan kondisi. Demikian juga firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita, itu menjadi fondasi, menjadi akar, menjadi penguat di dalam kehidupan kita, dalam kita mengarungi tahun 2022 ini. Bapak Saudara terkasih, kembali saya mengajak kita semua menyadari betapa penting dan vitalnya firman Tuhan di dalam kita menghidupi hari-hari kita di sepanjang tahun 2022 ini. Sama seperti Rasul Paulus menyadari betapa penting dan vitalnya firman Tuhan, mari kita juga menyadari dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi dan dasar kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu kembali lagi nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa betapa penting dan vitalnya firman Tuhan di dalam konteks kita berjemaat, dalam konteks kita menghidupi, menjalani hari-hari kita di sepanjang tahun 2022 ini. Sama seperti jemaat yang di bawah pengembalaan Rasul Paulus, mereka dapat kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi situasi yang sulit, penganiayaan, karena ada dasarnya yaitu firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua Bapa, mampukan kami semua Bapa agar firman Tuhan hari ini juga menjadi dasar dan fondasi kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.